Nih ya, kita akan belajar tentang penilaian dan penetapan untuk nanti akhirnya dikeluarkan SPPT. Di bagian ini kita akan belajar chapter ini. Caranya adalah NJOP bumi, nilai jual objek pajak bumi, ditambah nilai jual objek pajak bangunan, gitu ya. Nilai jual objek pajaknya nanti kan siapa yang menentukan NJOP-nya? Itu Fiskus, bukan wajib pajak. Nanti didapatlah NJOP total. Jangan lupa dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dikurang, hasilnya namanya nilai jual kena pajak. Ya, ini persentasenya. Oke, kalau sudah dikalikan, ini persentasenya nanti kita akan belajar itu seperti apa, dikalikan tarif 0,5%. Ini dikali persentase. Nanti kita lihat berapa persennya. Ya, dikali tarif 0,5% tarifnya. Dapatlah angka PBB terhutang. Nilai jual objek pajak. Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak terdapat data transaksi, maka ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP berganti. Jadi gini, misalnya teman-teman nanti akan jadi fungsional penilai. Ini berapa ya? Kebun di daerah kebun kopi di daerah Banyuwangi itu mana tuh? Daerah Banyuwangi, pokoknya daerah Dieng lah, anggaplah ya, bukan Banyuwangi ya. Ini berapa sih ya harga tanahnya, harga kebunnya ini, tanah kebunnya? Untuk mengetahui menetapkan berdasarkan transaksi jual beli yang wajar. Jika ini dijual berapa, jika dibeli itu berapa. Jika tidak terdapat datanya, maka perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Sesama kebun kopi, jangan bandingkan kopi dengan yang ditanami sawit. Jangan bandingkan kopi dengan yang ditanami karet, tapi yang sejenis. Gitu kan ya. Dengan misalnya konturnya sama, fasilitas jalannya kurang lebih serupa gitu ya. Fasilitas fasos-fasumnya. Nah, jika ini tidak ada juga nilai perolehan baru. Gitu ya. Jika ini nilai perolehan baru tuh misalnya apa? Kan ini nilai jual objek pajak tanah dan bangunan ya. Artinya itu tadi contoh untuk tanah. Kalau untuk bangunan tuh apa? Misalnya bangunan pabrik ini nggak ada transaksi jual beli wajarnya, nggak ada. Bangunan pabrik pengolahan sawit misalnya. Perbandingan harga dengan pabrik lain sejenis juga nggak ada pabrik di sekitar sini, maka nilai perolehan baru. Maksudnya apa? Jika membangun pabrik ini, berapa sih ongkos membangunnya? Ya harga semen, tenaga kerjanya, tukangnya, mandornya, pasirnya, batunya, kayunya, pokoknya besinya untuk membangun pabrik itu berapa? Ya, atau NJOP pengganti. Ya, kurang lebih seperti ini cara menetapkannya. Ini penilaian. Ini dilakukan, ini namanya penilaian. Definisi kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan definisi penilaian yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, perdagangan, dan sektor lainnya dengan menggunakan pendekatan harga pasar pada transaksi jual beli. Harga pasar di mana? Bisa lihat kalau transaksi jual beli, lihat dari notaris, lihat dari BPN, lihat dari transaksi online, iklan, itu bisa loh, itu iklan. Misal dijual lahan kebun per meter berapa gitu. Atau pendekatan biaya, berapa sih kan ini nggak hanya tanah ya, tapi juga bangunan. Berapa sih biaya untuk ngebangun itu pabrik, itu mes? Nah, pendekatan pendapatan. Maksudnya apa? Jika kebun ini disewakan, itu bisa menghasilkan berapa rupiah. Nah, ini bisa dijadikan dasar penilaian. Ya, jadi ada 3 dasar penilaian, teman-teman ingat. Pendekatan data pasar, pendekatan biaya, berapa sih yang ini kan ya, dan pendapatan. Ingat aja dua yang terakhir kawan-kawan sudah sangat familiar kalau udah pernah belajar akuntansi. Pendekatan biaya, di mana ada biaya itu ada pendapatan, dan pendekatan harga pasar. Oke. Nah, ini penilaian data pasar, biaya, pendapatan. Ini ya. Terus harus nilainya per meter persegi. Nanti kalau ujian teman-teman suka salah nih, ngitungnya per hektar. Nah, berarti NJOP-nya per meter persegi. Ada klasifikasinya. Nanti apa klasifikasi kita bisa lihat ya. Jenis objek yang dinilai, objek pajak bumi berupa tanah untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kecuali tanah areal produktif hutan alam. Hutan alam tidak ya. Dan tanah areal tidak produktif
sektor perhutanan. Ini yang tidak di, teman-teman, ini yang tidak di dikecualikan, tidak dihitung luasnya tanahnya, ya, artinya bisa mengurangi PBB yang terhutang. Apa saja? Areal produktif hutan alam itu tidak, areal tidak produktif sektor perhutanan. Kalau tidak produktif ya tidak dihitung. Pendekatan data pasar ini yang pertama, mengumpulkan data pembanding berupa data transaksi atau penawaran, misalnya dijual di harga berapa, kan ya. Terus yang berikutnya adalah menggunakan minimal 3 data objek pembanding yang terkini, atau yang terdekat, atau yang wajar. Ya. Oke, kemudian melakukan yang terkini, sekali lagi yang terdekat, dan yang paling wajar. Melakukan penyesuaian, nah ini dia, melakukan penyesuaian dengan memperhitungkan setidaknya faktor lokasi, lokasinya jauh atau tidak, dari pusat kota misalnya, atau tempat fasilitas umum, pelabuhan umpamanya, fisiknya seperti apa, jenis penggunaannya apa, apakah ada manfaat ekonomis, dan luasnya itu berapa. Ya, 1, 2, 3, 4. Faktor lokasi, fisik, jenis penggunaan, luasnya. Menghitung nilai objek dengan merata-ratakan nilai objek pajak pembanding. Ini urut-urutannya. Ini contohnya, teman-teman mohon dibantu untuk belajar masing-masing ya. Dibaca latihan soalnya, nanti kita akan latihan-latihan lagi, pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, pembanding 4. Ini tuh maksudnya yang sejenis ya, akan dibandingkan. Nilainya sekian. Penyesuaian plus minusnya ini rata-ratanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dapat rata-ratanya ini. Ini dapat dari mana? Plus minusnya. Artinya pembanding 1, oh itu lokasinya lebih bagus. Plus minusnya ya. Ini angka perkiraan. Mempertimbangkan lokasi tadi ya. Apa ya faktor-faktornya? Faktor lokasi dengan yang baru dibangun. Jenis penggunaannya manfaat ekonomis atau tidak ekonomis, luasnya. Nah, diperbandingkan ya. Pendekatan biaya, ini pakai pendekatan yang kedua. Tadi kan pendekatan yang pertama data pasar. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan biaya ya. Pendekatan penilaian dengan menggunakan biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru dikurangi penyusutan. Contohkan ya. Sekali lagi, penilaian dengan menggunakan biaya pembangunan baru untuk NGOP pabrik itu berapa sih? Kemudian dikurangi biaya penyusutan. Ya, penyusutan itu kan tidak melibatkan cash flow, kan? Jenis objek yang dinilai pengembangan bumi berupa tanaman. Nah, artinya apa? Tanaman itu kan ada bibit, ada pemupukan, semua segala macam. Dan bangunan. Sektor perkebunan, perhutanan. Nah, kalau bangunan kalau pengembangan untuk bumi ini hanya ada di 2 macam. Lihat dengan garis hijau, perkebunan dan perhutanan. Nih ya, yang garis hijau. Kalau bangunan ini lihat yang garis abu-abu. Bangunan mah bisa di tempat-tempat ya. Misalnya apa? Untuk mes karyawan, untuk pabrik, untuk kantor office itu kan pasti ada di 4 sektor ini. Tapi kalau bumi, sektor pertambangan itu ya kan tambang tuh lepas pantai ya, nggak ada bumi, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tanaman, nilai objek pajak. Ini pendekatan biaya ya, ingat ya, nilai objek pajak adalah biaya investasi tanaman mengacu pada standar biaya pembangunan kebun atau hutan. Ini untuk tanaman. Untuk bangunannya, ini adalah nilai objek pajak sama dengan biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru dikurangi penyusutan. Estimasi biaya untuk membangun suatu objek baru yang sama atau identik. Misalnya dia mau menghitung berapa sih pabrik ya. Pabrik itu nilainya tuh berapa NJOP-nya. Estimasi biaya untuk membangun suatu objek baru yang sama fungsinya. Gitu ya, kurang lebih sama fungsinya. Kalau ini benar-benar sama, bangunannya tuh benar-benar sama, mirip gitu ya. Kalau ini fungsinya aja yang sama, sama-sama untuk pengolahan biji kopi misalnya. Oke, ini pendekatan biaya masih penghitungan biaya bangunan, biaya data penggantian baru, bangunan umum.
bangunan umum, bangunan khusus, teknik per meter persegi, daftar biaya komponen bangunan, ya, DBKB, teknik survei kuantitas, ini bangunan khusus, ya, ini bangunan umum. Nah tadi penghitungan biaya pembangunan atau penggantian baru. Nah, sekarang teman-teman bisa cek Bu, apa sih bedanya biaya pembangunan dan penggantian baru. Silahkan teman-teman tulis di WA Group, nanti Arya akan mencatat 3 orang pertama. Maksudnya biaya pembangunan dan biaya penggantian baru itu apa? Gitu ya, bedanya tuh di mana? Silahkan teman-teman boleh googling. Oke, pendekatan pendapatan. Ini pendekatan yang ketiga. Ingat, ada pendekatan harga pasar, ada pendekatan harga pasar. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada kapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak dalam 1 tahun. Misalnya apa? Jenis objek yang dinilai itu bumi, onshore, dan offshore. Ini teman-teman disimak dulu aja, nanti boleh dihafalkan ya, dipahami nanti. Sektor pendapatan itu maksudnya apa? Migas ini bisa menghasilkan misalnya berapa juta barel. Nah, pendapatannya itu akan dikonversi. Misalnya dia akan menghasilkan sekian juta barel. Itu nilainya sama dengan 10 triliun. Nah, itu yang dijadikan NJOP. Itu bisa migas, panas bumi, minerba. Karena susah ditentukan. Karena offshore lepas pantai ngitung buminya gimana coba? Orang di laut lepas Samudra Hindia. Terus gimana? Susah kan ngitung berapa sih per meter perseginya? Emang siapa yang mau survei? Yang ada ombaknya tuh besar, yang ada ketemu ikan hiu. Nah, kan akhirnya apa? Pakai pendekatan pendapatan. Dia berapa juta barel? Minerba, pabum, panas buminya, dan migasnya. Hutan alam juga, gitu ya. Onshore, di atas onshore tuh di atas bumi. Hutan alam, areal produktif. Emang siapa yang mau ke hutan ketemu harimau? Nah, ini kan pasti dari jumlah berapa banyak kayu yang bisa dijual, ya kan? Yang bisa dihasilkan dari hutan tersebut. Offshore, lepas pantai, subsektor perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang sudah memiliki hasil yang terjual. Ini kan juga susah. Di Danau Toba itu luas sekali danaunya. Ada budidaya ikan tangkap, atau di laut Bandeng gitu kan ya. Susah nentuin berapa harga per meter persegi luas danau. Susah. Akhirnya apa? Ya ikannya aja yang dihitung. Nilai jual itu semakin mahal ikannya, jenis ikan yang untuk ekspor pasti EBB-nya juga semakin tinggi. Beda dengan cuman ikan mujair gitu kan ya, yang dijual murah di dalam negeri. Nah, ini diperhatikan yang seperti ini. Ini pasti tidak mungkin kalau pakai penentuan harga pasar, juga susah, lebih tepat kalau pendekatan pendapatan, ya. Pendekatan pendapatan adalah nilai jual objek pajak, yaitu pendapatan kotor. Tadi kalaupun jual minyak gas bumi berapa banyak juta barelnya atau ikan tadi. Nah, pendapatan dikali angka kapitalisasi. Nanti kita akan lihat apa angka kapitalisasi ya. Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Migas 10,04, minerba 8,2, hutan alam 8,5, lainnya 10. Nanti kita lihat cara penggunaannya seperti apa. Yang penting teman-teman udah tahu rumusnya seperti ini. Oke. Pendapatan kotor atau pendapatan bersih dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang. 1 Januari tahun pajak. Oke. 1 Januari sebelum tahun pajak sampai 1 Januari pada tahun pajak. Ini pendapatan kotor sebelumnya. Jadi kalau kita mau cari PBB terutang tahun 2020 berarti 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Ini omsetnya berapa? Misalnya 10 triliun. Ya, ini pendapatan kotornya yang 10 triliun berarti pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Ini per 2000 untuk mencari PBB terutang tahun 2020. Ada di Undang-Undang PBB. Oke, ini contoh soalnya. Silahkan tolong teman-teman pelajari. Tubuh bumi, sektor pertambangan, eksplorasi, permukaan bumi, areal tidak produktif, sektor perhutanan, perairan, subsektor perikanan. Nah, ini penetapan yang dilakukan oleh DJP. Ini fungsional penilai tidak
perlu menilai, mencoba cari tahu berapa sih nilainya, nggak usah repot-repot, ini udah langsung given sama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk tubuh bumi, sektor pertambangan jika masih sudah masuk tahap eksplorasi, karena ada eksploitasi dan eksplorasi. Masih dalam tahap eksplorasi, eksplor itu masih mencari. Eksploitasi artinya sudah dapat sumber tambangnya, tapi tinggal disedot aja, tinggal ditarik aja tambangnya atau panas buminya. Ini sudah ditetapkan angkanya, tidak perlu dicari-cari lagi berapa nilainya. Ini untuk tubuh bumi. Permukaan bumi, areal tidak produktif sektor perhutanan. Teman-teman nanti ujiannya karena open book, kalian diuntungkan, jadi nggak usah dihafalkan, tapi kalian ketika ujian sudah tahu ya, oh ini nyarinya di slide yang ini. Areal tidak produktif, sektor perhutanan, ini Cap Dirjen. Subsektor perikanan, tangkap, dan budidaya. Tidak ada produksi, jika tidak ada produksi, nggak ada ikannya, 140 per meter persegi. Oke ya, objek pajak bumi, permukaan bumi offshore. Ini juga kalian nggak usah nyari-nyari, sudah ada. Objek permukaan bumi. Sektor migas, selain subsektor perikanan, tangkap, dan budidaya ikan. Ini teman-teman, ini adalah penetapan yang sudah dilakukan oleh DJP. Jadi fungsional penilaiannya ya, kalian hafalkan aja ini. Ingat saja di sini slide-nya, nggak harus hafal ya. Tapi ketika ujian kalian tahu slide-nya nyarinya itu di sini. Oke, ini juga yang sudah ditetapkan oleh Cap Dirjen Pajak, nilai bumi per meter persegi areal tidak produktif perhutanan. Ini sudah ditetas pada saat nanti kita sudah belajar perkebunan, perhutanan, kita langsung masuk latihan. Secara umum demikianlah penilaian dan penilaian NJOP PBB. Baik teman-teman, mohon maaf waktunya lewat dari 6 menit, pukul 10. Selamat istirahat ya semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Pertanyaan tanya jawab mungkin dalam soal-soal berikutnya, sekaligus soal hitungan ya, kita bisa lebih diskusi lebih banyak. Selamat istirahat ya semuanya, dan selamat bersiap kalau ada kelas berikutnya ya. Maaf lahir batin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ibu.